Lalu apa rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah? Jika jasad kalian diharamkan masuk ke dalam neraka nanti, yang pertama kata Rasulullah, hayyinun. Apa itu hayyin? Orang yang hatinya selalu tenang dan menenangkan. Dalam berbagai macam hal dia menyikapi segala sesuatu dengan tenang. Dia mampu menata hatinya dengan baik, tidak mudah marah-marah, tidak mudah emosional. Di saat ujian dan cobaan itu datang kepada dia, maka dia mampu menata hatinya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini karakteristik orang-orang yang tenang. Ini mungkin bisa dikatakan sifat lain dari orang yang sabar. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang selalu berserah diri kepada Allah setiap menghadapi ujian dari Allah. Dia yakin ini semua datang dari Allah, makanya dia tenang. Tidak mungkin Allah mencelakakan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin menurunkan musibah kepada hambanya. Tidak mungkin menurunkan ujian kepada hambanya di luar kadar kemampuan hambanya untuk memikul ujian yang Allah berikan. Mustahil Allah memberikan ujian kepada kita sebagaimana Allah memberikan ujian kepada para nabi dan rasul. Dan sebaliknya nggak mungkin Allah memberikan ujian kepada para nabi, para aulia sebagaimana Allah memberikan ujian kepada rakyat biasa. Semakin tinggi derajat seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak akan mungkin Allah memberikan ujian kepada manusia kalau manusia itu nggak sanggup untuk memikul ujian dari Allah. Maka orang yang hatinya tenang selalu berserah diri kepada Allah. Ini semua musibah dan cobaan datang dari Allah dan pasti akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sering kita mengistilahkan innalillahi ini hanya untuk orang yang meninggal saja. Bukan hanya kalimat ini bukan hanya diperuntukkan untuk orang yang mati saja. Orang yang kehilangan hartanya bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tadinya punya jabatan, pangkat dan kehormatan tiba-tiba hilang jabatannya, nggak punya apa-apa, bisa dikatakan innalillahi, ini jabatan dari Allah dan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sering umum kita dengar, orang yang meninggal dunia hakikatnya itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri yang pertama, orang yang diharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka adalah orang-orang yang mampu menata hatinya dengan tenang, mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan baik, sehingga apapun cobaan yang datang dia sikapi dengan hati yang lapang. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka, yang kedua adalah layyin. Apa itu layyin? Orang yang lemah lembut hatinya, lemah lembut tutur katanya, lemah lembut tutur sapa dan perbuatannya. Apa yang keluar dari lisannya tidak mudah menyakiti hati orang lain, tidak suka membentak-bentak orang lain, tidak suka mengucapkan kalimat kasar. Yang keluar dari lisannya selalu tertanam kelembutan, menenangkan hati orang lain. Orang dengerin apa yang dia sampaikan selalu tenang dan adem. Ini karakteristik layyin, orang yang hatinya lembut. Dan dia pun mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang tertanam dalam hati kita, itulah simbol apa yang kita keluarkan. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kalian bahwasanya di dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Fa idza salahat salahat jasaduhu kulluhum. Apabila baik segumpal daging itu, maka insya Allah akan baik pula seluruh tubuh manusia. Fa idza fasadat fasadat jasaduhu kulluhum. Kalau rusak segumpal daging itu, maka akan rusak pula seluruh organ tubuh manusia. Ala wahiyal qalb. Tahukah kalian apa yang aku maksudkan segumpal daging tadi? Kata Rasulullah, segumpal daging itu tidak lain dan tidak bukan adalah hati yang ada di diri kita ini. Jika hati kita baik, jika hati kita lembut, maka insya Allah apa yang keluar dari lisan kita cenderung baik dan lembut. Karena di dalam diri kita tertanam kelembutan, hati kita yang paling dalam ini tertanam sebuah kelembutan.
tidak mudah mencaci maki orang, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Ini adalah karakteristik layyin. Dan hal ini pun pernah dalam sebuah kisah, seorang yang namanya diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai namanya dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Qur'an. Ada seorang perempuan yang namanya dimuliakan oleh Allah menjadi surat di dalam Al-Qur'an. Beliau adalah Siti Maryam, dijadikan surah Maryam. Ada lagi seseorang yang dimuliakan oleh Allah, namanya dijadikan surah di dalam Al-Qur'an. Beliau adalah Luqmanul Hakim. Apa kehebatan Luqmanul Hakim ini sampai-sampai Allah memuliakan, sampai namanya diukir di dalam Al-Quran menjadi sebuah surah. Ini salah satu kisah yang sangat populer yang pernah dialami oleh Luqmanul Hakim ketika beliau pernah menjadi seorang budak. Majikannya pernah memerintahkan kepada Luqmanul Hakim, Luqman, ta'ali ya Luqman, kemari Luqman. Labbaik, baik tuan, ada apa? Luqman, ini ada seekor kambing. Sembelihlah seekor kambing ini Luqman. Namun permintaanku satu. Nanti setelah engkau sembelih daging ini, engkau cacah daging ini, aku minta satu hal. Berikan kepadaku 2 daging yang terbaik menurutmu yang ada dalam kambing ini. Baik tuan, saya akan sembelih kambing ini dan aku akan berikan 2 daging yang terbaik sesuai dengan keinginan. Disembelihlah kambing ini oleh Luqmanul Hakim, yang kemudian dipilih 2 daging yang terbaik yang ada dalam organ tubuh kambing ini. Kemudian dipilihlah 2 daging permintaan majikannya ini, diberikan kepada majikannya, yang tidak lain 2 daging ini adalah lidah dan hati. Oh, ini menurutmu Luqman daging yang terbaik? Iya tuan. Tidak lama waktu berselang, hari berganti, majikannya ini kembali memerintahkan kepada Luqmanul Hakim, Luqman, ini ada 1 ekor kambing lagi, sembelih Luqman. Kali ini aku minta tolong berikan daging yang terburuk menurutmu yang ada dalam kambing ini. Oh begitu tuan, baik, akan aku sembelih dan aku berikan daging yang terburuk sesuai dengan keinginanmu. Disembelihlah seekor kambing ini, dan kemudian dicacah, dipisahkan daging-dagingnya oleh Luqmanul Hakim, diberikan 2 daging yang terburuk menurut Luqman, diberikan kepada majikannya. Apa yang diberikan oleh Luqmanul Hakim yang kedua ini? Ternyata masih sama dengan yang pertama. Luqmanul Hakim memberikan daging hati dan daging lidah. Hal inilah yang membuat majikannya bertanya kepada Luqman, Luqman, kenapa engkau memberikan 2 daging yang sama dengan 2 permintaan yang berbeda? Apa jawaban Luqmanul Hakim? Tuan, 2 organ tubuh yang aku berikan kepada engkau ini adalah simbol pelajaran untuk kita semua. Selamat tidaknya hidup kita ini ditentukan dari 2 organ tubuh ini. Jika hati kita baik, maka insya Allah apa yang keluar dari lisan kita pun akan baik.